Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas terkait Sistem Informasi Bisnis Personal. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait sistem informasi bisnis personal. Kalau dilihat, sistem informasi personal itu merupakan sistem informasi yang paling kecil dibandingkan sistem informasi yang lainnya. Maksudnya dalam hal lingkup ya. Jadi yang paling kecil itu sistem informasi bisnis personal, lalu yang di atasnya itu ada sistem informasi kelompok kerja, lalu ada antar organisasi, lalu ada departemen, dan yang paling besar itu perusahaan. Untuk ini tidak urut ya. Untuk sistem informasi bisnis perusahaan dan juga sistem informasi bisnis kelompok kerja atau work group information system itu akan kita bahas pada minggu depan gitu ya. Untuk minggu ini kita hanya membahas terkait sistem informasi bisnis personal. Jadi yang dimaksud dengan sistem informasi personal itu merupakan suatu jenis sistem informasi yang digunakan oleh individu untuk dapat mendukung kegiatan sehari-hari, membantu pengambilan keputusan, dan juga mengelola informasi pribadi serta dapat meningkatkan produktivitas. Jadi karena lingkupnya ini masih kecil dan lingkupnya itu pada diri masing-masing pengguna, jadi ya membantu kinerja harian dari si pengguna itu sendiri. Untuk komponennya itu masih sama seperti pembahasan sebelumnya ya, dari perangkat keras, ada perangkat lunak, lalu ada usernya, terus ada outputnya juga begitu. Lalu sistem informasi bisnis personal itu merupakan suatu alat penting untuk pengusaha dan juga profesional yang ingin meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas mereka. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu dalam mengelola berbagai aspek bisnis dari segi keuangan hingga pemasaran, dan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis begitu. Jadi sistem informasi bisnis itu biasanya digunakan oleh manajer, eksekutif, dan juga profesional untuk dapat mengelola informasi yang relevan dengan kebutuhan pribadi ataupun profesional mereka. Lalu untuk kebutuhan sistem informasi personal itu ada beberapa kebutuhannya. Dari segi manajemen waktu, itu sistem informasi personal itu membantu individu dalam mengatur waktu dan juga jadwal kegiatan harian. Contohnya itu seperti kalender digital dan juga alat manajemen tugas yang dapat memungkinkan pengguna untuk dapat melacak pertemuan atau jadwal pertemuan yang ada pada aplikasi begitu. Lalu membantu dalam hal manajemen data pribadi. Jadi pengguna itu membutuhkan suatu sistem untuk menyimpan dan juga dapat mengelola informasi pribadi. Contohnya itu seperti kontak, dokumen penting, email, dan catatan penting lainnya begitu. Lalu kebutuhan yang selanjutnya itu terkait pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi personal itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga dapat menyajikan informasi yang relevan secara langsung. Lalu yang selanjutnya itu terkait pelaporan dan juga dokumentasi. Jadi pengguna itu membutuhkan alat untuk dapat membuat suatu laporan, dapat menyimpan catatan, dan juga dapat mendokumentasikan pekerjaan mereka. Tentu hal ini dapat membantu kinerja mereka, terutama personal.
Lalu dalam sistem informasi bisnis juga ada beberapa kebutuhannya dari manajemen keuangan. Dengan mengelola keuangan dengan baik, hal ini menjadi penting untuk dapat menjaga kesehatan bisnis. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu melacak pengeluaran, mengatur anggaran, dan juga dapat memprediksi arus kas begitu. Lalu kebutuhan yang selanjutnya itu terkait manajemen waktu. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu Anda untuk menjadwalkan kegiatan, mengatur prioritas tugas, dan juga dapat melacak kemajuan proyek begitu. Lalu sistem informasi bisnis personal itu juga dapat membantu Anda dalam mengatur data pelanggan, melacak komunikasi, dan juga dapat mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan. Lalu juga dalam hal manajemen proyek, sistem informasi bisnis personal itu juga dapat membantu dalam mengatur tugas-tugas proyek, melacak kemajuan, dan juga dapat berkolaborasi dengan tim. Jadi untuk sistem informasi bisnis personal ini lebih ke aplikasi pribadi begitu ya, dengan kebutuhan pribadi yang sudah kompleks, yang tujuannya tentu untuk membantu kita dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita dalam bekerja. Lalu untuk analisisnya dalam sistem informasi personal itu melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data untuk membantu individu dalam mencapai tujuan pribadi ataupun profesional. Untuk analisis ini dapat mencakup berbagai aspek seperti produktivitas, keuangan, dan juga perilaku dari penggunanya. Lalu analisisnya itu dari pengelolaan data pribadi. Jadi sistem informasi personal itu biasanya melibatkan analisis data pribadi pengguna untuk dapat memberikan wawasan atau rekomendasi. Mungkin contohnya itu karena ini berbicara terkait sistem informasi personal. Jadi ini contohnya seperti aplikasi kebugaran atau kesehatan. Jadi dengan aplikasi tersebut dapat menganalisis aktivitas harian kita untuk berolahraga begitu. Dan rekomendasi olahraga apa yang bisa dilakukan, atau mungkin aplikasi untuk diet juga ada ya, begitu. Lalu yang selanjutnya itu terkait pengambilan keputusan berbasis data. Jadi sistem informasi personal itu memungkinkan pengguna untuk dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang telah dianalisis. Contohnya itu seperti aplikasi keuangan yang memberikan analisis pengeluaran bulanan, dan juga dapat memberikan rekomendasi untuk penghematan ke depannya itu bagaimana. Lalu dari segi pemantauan produktivitas, jadi dengan penggunaan sistem informasi ini dapat melacak produktivitas pribadi kita. Jadi dapat memungkinkan pengguna itu dapat menganalisis pencapaian harian mereka dan dapat merencanakan tugas dengan lebih baik lagi begitu. Lalu terkait sistem informasi bisnis personal, ini ada beberapa analisis datanya. Dari analisis data pengeluaran itu dapat membantu dalam mengidentifikasi area pengeluaran yang berlebih dan mencari cara untuk dapat menghemat biaya tersebut. Lalu analisis data pelanggan itu juga dapat membantu Anda dalam memahami kebutuhan dan juga preferensi pelanggan, sehingga Anda itu dapat memberikan layanan yang lebih baik dan dapat membantu hubungan yang lebih kuat. Lalu dari data penjualan itu juga dari analisisnya
Itu juga dapat membantu Anda untuk dapat mengidentifikasi produk atau tren layanan mana yang laris dan tren penjualan, dan juga dapat mengidentifikasikan peluang baru. Jadi dengan adanya penjualan yang laris itu, kita bisa membuat suatu keputusan dengan meningkatkan produksi produk yang penjualannya laris begitu, dan bisa mengurangi produksi produk yang kurang laris. Mungkin kalau kita membahas terkait analisis data ini, contoh yang lebih relevan itu seperti bisnis pribadi kita yang kita jual atau kita pakai marketplace seperti e-commerce begitu ya, dengan Shopee atau Tokopedia. Kita dapat menganalisisnya secara pribadi. Itu mungkin salah satu contoh konkret untuk sistem informasi bisnis personal, karena hanya pribadi kita yang mengelolanya. Jadi kita bisa tahu alurnya dari proses produksi mungkin sampai penjualannya gitu. Lalu untuk dari segi komunikasi dalam sistem informasi personal itu tentunya dalam komunikasi itu dapat membantu individu dalam berkomunikasi antar orang ya, atau mungkin antar tim, dimana komunikasi ini bila terjaga dengan baik dapat lebih efisien tentunya dalam mengerjakan suatu tugas, dan bisa dibantu juga dengan platform digital begitu. Jadi untuk alat komunikasinya yang digital itu seperti email dan juga aplikasi pesan instan lainnya seperti WhatsApp. Lalu kita juga dapat melakukan video conference dengan Zoom atau Microsoft Teams untuk tim atau untuk tim ataupun kelompok kerja yang lebih besar lagi gitu. Jadi dengan alat komunikasi digital ini memungkinkan pengguna untuk dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, teman, dan bahkan keluarga begitu ya, secara real time. Lalu dari segi kolaborasi, jadi sistem informasi personal itu juga memungkinkan kolaborasi dalam proyek-proyek profesional ataupun pribadi dengan bantuan contohnya itu seperti Google Docs. Jadi itu memungkinkan beberapa orang itu dapat bekerja sama secara simultan pada satu dokumen, di mana hal ini dapat mempercepat komunikasi dan juga dapat mempercepat kinerja. Contohnya itu seperti kalau kita sedang melakukan tugas kelompok ya, kita bisa memanfaatkan Google Docs, apalagi yang terhambat oleh jarak dan juga waktu. Ini lebih efektif dan efisien untuk bisa mengerjakan tugas itu lebih cepat gitu. Lalu dari segi pengelolaan komunikasi, jadi sistem informasi personal itu juga bisa digunakan untuk mengelola dan juga melacak komunikasi dengan pihak eksternal seperti klien ataupun pelanggan. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan bisnis atau untuk para freelance begitu. Lalu dari segi sistem informasi bisnis personal, komunikasi itu dari internal ya, itu sistem informasi bisnis personal dapat membantu Anda dalam berkomunikasi dengan tim secara efektif. Misalnya itu untuk berbagi informasi, menjadwalkan rapat, dan juga untuk menyelesaikan tugas. Lalu untuk komunikasi eksternal, sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu dalam berkomunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis, dan juga investor. Untuk alatnya itu bisa dengan mengirimkan email, bisa mengelola media sosial, atau dengan lain sebagainya. Untuk
Yang selanjutnya terkait komunikasi terintegrasi. Jadi sistem informasi bisnis personal itu juga dapat membantu Anda dalam mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, sehingga Anda itu dapat mengelola komunikasi bisnis secara terpusat. Begitu. Lalu yang selanjutnya itu terkait melacak dan juga memantau. Jadi, sistem informasi personal itu memiliki kemampuan untuk dapat melacak dan juga memantau aktivitas dari si pengguna, baik secara pribadi maupun personal. Jadi hal ini tuh dapat membantu individu dalam menjaga efisiensi dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama itu terkait pelacakan kegiatan harian. Jadi alat seperti aplikasi manajemen waktu, pelacakan aktivitas fisik itu juga memungkinkan pengguna untuk dapat memantau kegiatan harian. Seperti berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, berolahraga, dan juga untuk bersantai. Lalu juga dapat melakukan pelacakan keuangan. Jadi aplikasi pelacakan keuangan itu membantu pengguna untuk dapat memonitor pengeluaran dan juga pendapatan mereka, sehingga mereka itu dapat menggunakan keuangan pribadi secara lebih efektif lagi. Lalu yang selanjutnya itu terkait pemantauan kinerja. Jadi sistem informasi personal itu juga dapat digunakan untuk memantau kinerja pekerjaan atau produktivitas. Alat pelacak kinerja individu atau tim ini seperti aplikasi Asana, jadi memungkinkan pengguna itu dapat melacak sejauh mana tugas-tugas itu telah diselesaikan, begitu. Lalu dalam segi sistem informasi bisnis personal itu ada beberapa matriks dari keuntungan, efisiensi, dan juga kepuasan pelanggan. Untuk keuntungan itu tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas. Cara melacaknya itu dari laporan keuangan dan juga analisis data penjualan. Lalu dari segi efisiensi itu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Untuk cara melacaknya dengan analisis waktu, pelacakan tugas, dan juga analisis kinerja. Untuk kepuasan pelanggan, tujuannya itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk cara melacaknya itu dengan survei kepuasan pelanggan atau analisis feedback, begitu. Lalu untuk pengaplikasian sistem informasi personal itu dapat diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan pribadi maupun personal. Berikut beberapa penjelasannya untuk aplikasi kalender dan juga manajemen tugas, gitu ya. Jadi ini seperti aplikasi Google Calendar atau Todoist, digunakan untuk mengelola jadwal, acara, dan juga tugas. Hal ini dapat membantu individu untuk dapat menjaga keteraturan dan juga dapat memastikan mereka itu sudah dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu yang selanjutnya itu terkait aplikasi pelacakan keuangan. Jadi dengan pengguna itu juga dapat menggunakan aplikasi sistem informasi personal untuk mengelola anggaran dan juga melacak pengeluaran. Seperti aplikasi Money Lover itu atau Pocket Guard membantu individu itu dapat memantau kondisi keuangan mereka secara harian, mingguan maupun bulanan.
Lalu yang selanjutnya itu terkait pengelolaan dokumen pribadi. Jadi sistem informasi personal itu juga dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen pribadi atau profesional. Layanan ini seperti Dropbox atau Google Drive itu memberikan akses mudah ke dokumen Anda kapanpun dibutuhkan begitu. Lalu untuk aplikasi dari sistem informasi bisnis personal itu seperti aplikasi manajemen keuangan, di mana aplikasi ini dapat membantu Anda dalam melacak pengeluaran, mengatur anggaran, dan juga dapat memprediksi arus kas. Lalu ada juga aplikasi manajemen waktu, di mana aplikasi ini dapat membantu dalam menjadwalkan kegiatan, mengatur prioritas tugas, dan juga melacak kemajuan proyek. Lalu ada aplikasi Customer Relationship Management, di mana aplikasi ini tuh dapat membantu dalam mengatur data pelanggan, melacak komunikasi, dan juga dapat mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan. Kemudian ada aplikasi manajemen proyek, di mana aplikasi ini juga dapat membantu dalam mengatur tugas-tugas proyek, melacak kemajuan, dan juga terkait kolaborasi dengan tim. Ada beberapa nilai tambah dalam sistem informasi personal dari efisiensi dan produktivitas, yaitu sistem informasi personal itu membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mereka itu dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Aplikasi manajemen tugas dan pelacakan waktu itu juga dapat meningkatkan produktivitas dengan memastikan tugas itu dapat terselesaikan tepat waktu. Lalu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, jadi sistem informasi personal itu dapat memberikan wawasan berdasarkan data yang dapat digunakan pengguna untuk dapat membuat suatu keputusan yang lebih tepat, seperti dalam hal keuangan dan juga pekerjaan begitu. Lalu pengguna dalam hal pengelolaan informasi yang efektif, pengguna itu juga dapat menyimpan, mengelola, dan juga dapat mengakses informasi itu dengan lebih mudah. Jadi ini tidak hanya memudahkan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi pribadi atau profesional itu selalu tersedia saat dibutuhkan. Selain itu juga adanya peningkatan kualitas hidup. Aplikasi itu dapat membantu dalam mengelola kesehatan dan juga kesejahteraan pribadi, seperti pelacakan kebugaran, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, dan juga pengguna dengan memberikan rekomendasi yang sesuai begitu. Jadi sistem informasi personal itu memberikan berbagai manfaat bagi individu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, dengan fitur-fitur seperti manajemen waktu, pelacakan aktivitas, pengambilan keputusan berbasis data, dan juga komunikasi yang efisien, sehingga sistem informasi personal itu menjadi alat yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu dari segi sistem informasi bisnis personal, tentu dapat meningkatkan efisiensi. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu Anda dalam mengotomatiskan tugas-tugas rutin yang tadinya manual begitu ya, kita sudah terotomatisasi, sehingga Anda dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Lalu dapat meningkatkan produktivitas. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu Anda dalam mengatur waktu dan juga tugas secara lebih efektif, sehingga Anda itu dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi area pengeluaran yang
yang berlebihan dan mencari cara untuk dapat menghemat biaya sehingga Anda dapat meningkatkan profitabilitas begitu. Lalu selain itu juga membuat keputusan yang lebih baik. Jadi sistem informasi bisnis personal itu dapat membantu Anda dalam mengumpulkan dan menganalisis data sehingga Anda itu dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Ada beberapa hal dalam memilih sistem informasi bisnis personal yang harus kita pertimbangkan. Dari mengidentifikasi dulu kebutuhan kita, tentukan dulu kebutuhan bisnis apa yang sedang dibuat gitu, lalu fitur apa yang benar-benar dibutuhkan dari sistem informasi bisnis personal. Kemudian kita membandingkan berbagai opsi dari sistem informasi bisnis personal yang tersedia. Lalu kita perhatikan juga fiturnya, harga, dan juga kemudahan dari penggunaan aplikasi tersebut. Lalu kita bisa mencoba versi uji coba begitu ya, bila memungkinkan, dari sistem informasi bisnis personal yang diminati sebelum kita memutuskan untuk membelinya. Lalu setelah itu dapat memilih sistem informasi bisnis yang tepat, lalu dapat memulai dengan implementasi dan penyesuaian dengan kebutuhan bisnis Anda gitu. Ada beberapa tips untuk menggunakan sistem informasi bisnis personal, yaitu gunakan fitur secara optimal. Jadi kita harus memanfaatkan semua fitur yang sudah ditawarkan oleh sistem informasi bisnis personal untuk dapat memaksimalkan efisiensi dan produktivitas kinerja kita. Lalu tetapkan tujuan apa yang ingin Anda capai dengan menggunakan sistem informasi bisnis personal tersebut. Kemudian kita sesuaikan sistem informasi bisnis personal itu dengan kebutuhan dan juga alur kerja bisnis kita begitu. Terus belajar cara menggunakan sistem informasi bisnis personal secara lebih efektif dan juga kita harus memanfaatkan fitur-fiturnya secara optimal. Lalu yang selanjutnya terkait proses perancangan sistem informasi personal. Ada beberapa prosesnya, dari identifikasi kebutuhan dari pengguna. Terkait analisis kebutuhan, itu langkah pertama kita dalam merancang suatu sistem adalah mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Hal ini melibatkan pemahaman tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna dari sistem, termasuk fungsi yang diinginkan dan tujuan dan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan informasi melalui survei, wawancara, dan juga observasi. Ini juga dapat membantu dalam menentukan fitur-fitur yang penting dan bagaimana sistem itu dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Kemudian kita dapat melakukan studi kasus untuk memahami kebutuhan dan juga kebiasaan pengguna dalam konteks penggunaan sistem informasi personal. Lalu yang selanjutnya itu kita menentukan struktur dan juga fungsionalitas dari sistem secara keseluruhan. Hal ini mencakup pembuatan model konseptual seperti diagram alur kerja dan juga diagram entity dari relationship dan juga model data. Kemudian kita menyusun desain yang lebih rinci termasuk antarmuka pengguna, lalu alur navigasi, detail teknis tentang bagaimana data akan diproses dan disimpan. Yang selanjutnya kita mengembangkan prototipe awal berdasarkan desain konseptual dan juga detail. Prototipe ini akan digunakan untuk dapat
untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan juga dapat melakukan penyesuaian. Yang selanjutnya itu kita memilih platform yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi begitu, seperti web page, desktop atau mobile begitu. Lalu menentukan juga bahasa pemrograman, alat pengembangan, dan teknologi yang akan digunakan. Hal ini bisa termasuk framework atau library tertentu yang mendukung pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya kita merencanakan bagaimana sistem itu akan berintegrasi dengan sistem lainnya jika diperlukan, seperti sistem kalender eksternal atau aplikasi manajemen tugas begitu. Selanjutnya kita dapat memastikan bahwa semua fitur sistem itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini termasuk uji coba untuk berbagai skenario penggunaan. Lalu kita menilai kinerja sistem termasuk kecepatan, efisiensi, dan juga penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya kita mengumpulkan umpan balik dari si pengguna untuk memastikan sistem itu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga membuat perbaikan jika diperlukan begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis personal itu merupakan alat yang berharga untuk perusahaan ya, dan juga profesional yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja. Dengan memilih sistem informasi bisnis personal yang tepat tentunya itu dapat menggunakan secara optimal. Anda itu dapat meningkatkan keuntungan, memaksimalkan waktu, dan juga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Karena tujuan penggunaan suatu sistem informasi itu tentunya untuk membantu si pengguna dalam meningkatkan kinerja mereka gitu. Sekian pemaparan saya untuk materi pada pertemuan ke-10 ini. Apabila ada pertanyaan terkait materi, bisa kalian sampaikan di kolom chat YouTube atau di Siakat. Nanti akan saya jawab begitu ya. Mungkin sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.